وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Lagi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi washabihi wa tabi'in ilmuddin. Pemirsa dan pendengar, para ikhwan, para sahabat sunnah dan ilmu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam menjawab fitnah dengan fakta. Untuk pertemuan yang ke-7 ini kita akan menjawab yaitu tentang video yang di-share oleh Mr. Kiai ya. Kiai IR ini dengan dialog bersama mantan Wahabi atau disebut fakta kesesatan Wahabi. Jadi kita akan jawab ini dan kita sungguh ini hasilnya nanti akan mengejutkan antum semua melihat. Akan mengejutkan sesuatu yang sangat-sangat membuka kebohongan mereka. Ya, tunggu saja, ikuti baik-baik ya. Saya disuruh lebih santai oleh para tim ini, lebih santai, tidak terburu-buru. Jadi kayaknya Kiai IR udah kehabisan bahan, ya, sudah kehabisan bahan sehingga diulang-ulang kitab yang muncul juga itu aja, kemudian topik yang dibahas juga itu bolak-balik. Pertama dia membahas masalah propaganda penamaan perguruan tinggi yayasan ya dengan Imam Syafi'i. Nah ini sudah kita jawab, cukuplah kita jawab ya. Sudah kita jawab, tidak mutlak orang memakai Imam Syafi'i harus mazhab Syafi'i. Di mana dia buat kaidah itu? Ya, di mana dibuat kaidah seperti itu datang dari sakuin sendiri kan toh. Ya mungkin jawab kita kalau menjawab gini agak-agak ini mirip-mirip gaya dia juga mungkin ya, perlu mengimbangi dia gitu biar agak lebih bagaimana mudah dipahami, lebih agak santai gitu ya, lebih santai kan. Kayaknya udah kehabisan bahan, udah kehilangan bagaimana caranya gitu ya. Nanti akan kita bahas. Dia ada bahas pertama adalah propaganda, yaitu propaganda diulangi lagi isu-isu begitu. Kita sebutkan banyak sekali, kalau yayasan lain banyak namanya, Bimbas ada, Ibnu Taimiyah ada, ya banyak sekali yayasan lain mereka tidak ada, cuma ya suka-suka orang ngasih nama. Memang siapa mengatur bahwa Imam Syafi'i tidak boleh dipakai oleh apapun? Itu Imam Syafi'i miliknya umat, siapa yang pakai, yang penting ya kita sudah bahas kan, dia aja mengaku ikuti Imam Syafi'i, akidahnya justru berbeda dari Imam Syafi'i dan sebagian besar dari ulama-ulama Syafi'i ya kan gitu. Anehnya jadi kok kemudian berkurikulumnya, kitabnya memang dia pernah tahu kurikulum dan kitabnya kan gitu. Dan sudah kita bantah lah dalam beberapa episode yang lalu. Santai aja gitu kan. Nah, kalau masalah ini maka kita lihat. Jadi kadang-kadang gitulah. Maka pantas ya memang debatnya itu enggak ilmiah, memang tidak ilmiah banget gitu ya. Nanti akan kita tunjukkan. Kemudian ya dia murid kalau memakai nama Syafi'i harus bermadzhab Syafi'i. Banyak sekali murid Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i tidak bermadzhab Syafi'i dia. Itu yang muridnya aja tidak dilazimkan Imam Syafi'i harus memakai mazhabnya dia. Ya, di mana ulama mengatakan maka Imam Syafi'i madzhab Syafi'i? Ini sebetulnya dia buat membuat framing ya, ada kebohongan. Di mana kebohongan? Akidah kita amalin Imam Syafi'i, kalau kita kritik lagi itu ya kalau Imam Syafi'i mengatakan acara-acara konduri kematian tuh nggak nyampe pahalanya. Loh, sekarang siapa ngatakan itu? Yang merapat itu adalah mazhabnya Hambali, yang pendapat boleh menghadiahkan pahala selain pahala amaliyah yang selain dari ada dalilnya. Kalau Imam Syafi'i yang ada dalilnya saja, sedekah umpamanya. Lain itu kalau Imam Syafi'i tidak nyampe, bacaan Quran menurut Imam Syafi'i nggak nyampe. Nah itu pendapat Imam Syafi'i, itu kita mengamalkan gitu kan toh. Jadi sebetulnya ya sama mengakui Imam Syafi'i, tapi kadang-kadang ya pengakuan itu ya ini sesuatu hal yang sangat fatal bila orang mengakui Imam Syafi'i tapi mengambil hukum fikih tapi beda akidah, ini cukup sangat fatal. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil tentang hal itu. Tentang bukti-bukti ini akan berlangsung sebetulnya. Ya, kemudian masdar akidah Imam Syafi'i ya. Saya tidak merinci banyak Kemudian masdar akidah Ari ya, masdar akidah Asy'ari. Kemudian pertanyaan pertama dari mantan Wahabi ini tadi mana dia mantannya ya. Kalau soal pernajar ke Universitas Islam Madinah, Islam Saudi banyak sekali dari kalangan komunitas dari baik dari Muhammadiyah atau NU, dari baik Ormas banyak sekali gitu. Tidak pernah mereka mengatakan mantan gitu kan. Kalau mau dikatakan mantan mungkin juga seperti Kiai Sas dan beberapa orang dari ulama-ulama besar dari sebuah ormas itu banyak tamat
dari Saudi gitu kan, mantan. Maksudnya mantan gimana gitulah. Silakan mau pakai mantan, tidak mantan, terserah. Tidak urusan dengan itu, dan saya tidak pernah kenal orang ini. Kita mengaku dengan ustadz saya, kemudian memendekkan nama saya AMSP kan gitu. Entah pernah ketemu, entah di mana, saya nggak kenal wajahnya orang ini. Kemudian yang kita ini tidak itu ya, kita tidak membahas itulah, itu mah nggak ilmiah kalau itu. Kemudian dia menyebutkan master akidah Imam Asy'ari ini ada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia sebutkan akal gitu. Ya. Kemudian apa sisi akal menurut orang Asy'ariyah? Asy'ariyah itu adalah akal asas, bukan Al-Quran menurut mereka. Maka mereka mentakwil ayat Al-Quran sesuai dengan akal mereka. Kalau masalah akal digunakan oleh semua ulama Ahlussunnah memakai semua, ya, memakai semua akal yang tunduk kepada wahyu, ya, bukan akal yang mengalahkan wahyu. Nah, oleh sebab itu salah satu perbedaannya antara Ahlussunnah dengan akidah Asy'ariyah itu adalah sisi pendalilan. Itu mereka mendulukan akal di atas nususul wahyi. Nah, itu perbedaan, nanti akan kita kupas perbedaan-perbedaan itu. Di sini akan kita buktikan kebohongannya bahwa akidah Asy'ariyah katanya tidak bertentangan akidah ulama sebelumnya, dan kemudian dia menyebutkan dua masdar. Masdar yang disebutkan adalah apa? Disebutkan oleh dia pertama kitab Al-I'tiqad Imam Baihaqi dan juga Asma' Sifat. Kita akan buktikan benarkah akidah Al-Baqi atau Imam Abil Hasan Asy'ari adalah Allah itu fi kulli makan? Apakah keduanya mengingkari Allah itu fil ulu? Apakah mereka mentakwil istiwa dengan istaula? Tunggu, kita akan buktikan. Di sini akan terbongkar kebohongan orang selama ini mengatakan bahwa madhab akidah Abil Hasan Asy'ari adalah mengatakan Allah fi kulli makan, atau Allah mengingkari Allah fil ulu, atau mengingkari istiwa dengan, atau mentakwil istiwa dengan istaula. Ini karang kitab Imam Al-Haqi. Ya. Ini karangan kitab Imam Al-Baihaqi yang dia sebutkan, sempat dia sebut ya. Tapi anehnya saya nggak tahu dia tahu nama, pernah lihat kitab, pernah baca atau tidak. Gitu kadang-kadang muskilahnya gitu kan. Orang tahu nama tapi nggak pernah tahu melihat kitabnya itu, apalagi itu membacanya. Gitu. Kalau dibaca kan tahu ini apa. Karena memang dalam akidah dan kitab ini juga Imam Baihaqi juga menukil pendapat Abil Hasan Asy'ari. Gitu. Sebutkan tentang bahasan tentang ulu dan istiwa. Tapi tidak sama sekali dengan keyakinan seperti yang diyakini oleh sang kiai atau akidah Asy'ariyah yang masyhur hari ini. Dan akidah ini sesuai dengan akidah Abil Hasan Asy'ari yang terdapat dalam kitab Al-Ibana dan Risalah ila Al-Saghar. Baik. Maka dia menyebutkan masdar Ahlussunnah adalah Al-Quran dan Sunnah katanya, dan kemudian akal. Iya betul, tapi akal yang tunduk kepada wahyu, dan bukti-buktinya kadang-kadang Asy'ariyah itu mereka tidak mengambil hadis ahad dalam bab akidah. Ini juga jelas tidak Ahlussunnahnya. Ya, Ahlussunnah itu nggak perlu susah-susah definisiannya sebetulnya. Kemudian dia mengatakan Ahlussunnah itu adalah setelah abad ke-4 menurut Imam Zabidi, Al-Mu'tarid Zabidi adalah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Iya, itu karena dia orang Asy'ariyah Maturidiyah yang ngaku seperti itu. Semua orang ngaku Ahlussunnah nanti. Ya, tapi yang pembuktian dalam segi pendalilannya, cara mendalilkan itu harus dilihat. Kemudian ya, dia mengatakan tidak ada perbedaan. Dia katakan bahwa hanya Abil Hasan Asy'ari dan Maturidi itu hanya metodologi loh. Memang para ulama tidak punya metodologi. Kita akan tunjukkan nanti kebohongan dia mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah hari ini tidak bertentangan akidah Abil Hasan Asy'ari atau lagi ada ulama sebelumnya. Jadi Imam Baihaqi itu dalam kitab ini menurut akidah-akidah yang kemarin kita sebutkan, ya. Kalau dia cuma mencoba meneliti, kita kita sebutkan pada episode yang ketiga dan keempat kemarin, dia akan tahu itu. Ya, dia akan tahu kesalahan kebatilannya dia. Ya, sayang dia tidak berani membuka kitab Imam Baihaqi kalau begini sama sifat biar tahu apa benar omongannya tuh dusta dia nisbahkan tentang akidah Asy'ariyah kepada Abil Hasan Asy'ari dan juga Al-Baihaqi. Baik. Maka lebih ringkasnya, ya, karena dalam pertanyaan itu saya catat ada beberapa pertanyaan. Pertama dia membahas dulu tentang masdar Ahlussunnah, atau Ahlussunnah menyebutkan masdar Ahlussunnah. Kemudian juga bukti kesesatan Wahabi ini nanti poin yang kedua kita jawab ya. Mantan Wahabi bertanya ya. Baik. Pertama kita buka kitab Al-I'tiqad. Kitab Al-I'tiqad. Mantan Baihaqi Wahabi kok bertanya ke kiai nggak baca kitab Al-I'tiqad ini? Baca kitab Al-I'tiqad. Antum mantan Wahabi pernah diajar bahasa kitab nggak? Jangan-jangan salah lagi paham. Ini Mbak. Al-Qaulul fil Istiwa. Al-Qaulul fil Istiwa. Jadi ini kitab Al-I'tiqad
wal hidayah ila sabil rasyad. Saya sengaja dekatkan kamera biar kayak nggak nuduh-nuduh saya lagi bohong. Nah, ya, bab istiwa. Nanti kita juga akan bahas ya dalam kitab asma sifat. Ya, ini kita akan bahas nanti. Pertama, beliau menyebutkan dalam bab al-qaul fil istiwa, itu menyebutkan tentang ayat berkenaan dengan ulu dan istiwa. Pertama disebutkan dalam ya qala Allah Ta'ala ar-rahman ashistawa, surat Thaha ayat 5. Ya, Zat yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasih itu beristiwa di atas aras. Al-arsh was sarir al-masyhur fima bainal. Itu dia sebutkan. Kemudian itu qala dalam arti lughah. Adapun arsy Allah tidak seperti arsy yang dipahami di sisi makhluk gitu kan. Untuk arsy saja tidak ada yang tahu kan, itu hal yang gaib dari makhluk juga. Wa kana arsy al-ma, disebutlah arsy oleh sini, wa huwa rabbul arsyil azim, disebut istilah ayat hadis arsy ini. Dzul arsyil majid. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy, ayat tentang arsy. Ya. Kemudian alladzi yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kemudian juga firman Allah, wa yahmil arsya rabbika fawqa yawmayn thamaniya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Ya, Allah alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma stawa 'alal arsy. Ya. Kemudian juga ini ayat thumma stawa 'alal arsy, ini beberapa ayat, banyak sekali ya. Kemudian thumma stawa 'alal arsy juga ada 6 ayat thumma stawa 'alal arsy, itu diulang sebetulnya dalam Al-Qur'an. Surah Al-Furqan, kemudian surah Ar-Ra'du, kemudian juga surah Ar-Ra'du saya sebutkan ayatnya, Al-Furqan 59, Ar-Ra'du 3, Al-A'raf ayat 54, ya. Kemudian Ar-Rahman istawa tadi surat Thaha ayat 5. Kemudian beliau menyebutkan lagi ayat tentang fauqiyah, wal qahir fauqa ibadihi, zat yang maha berkuasa atas hambanya. Wa yakhafuna fawqihim, dia takut, mereka takut darat mereka dari atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, Allah berbuat apa ya, dan mereka mengerjakan apa diperintahkan. Kemudian firman Allah semua ilayya yas'adu kalimut thayyib, kepada Allah itu diangkat kalimat yang baik. Nah, ini semua dalil-dalil menunjukkan Allah itu fil ulu dan istiwa atas aras. Baik. Ila sa'id ma'ruf fi hadzal makna, dan ayat lain yang sama dengan ayat tadi. Kemudian dia nyebut lagi amin tu man fis sama, apa kalian tidak beriman dengan Allah yang ada di langit? Lalu sebutkan arada min fawqis sama. Fis sama itu maksud bukan di dalam langit. Maksudnya fauqas sama, ini dijelaskan maksud oleh beliau di atas langit. Dan kemudian sebutkan dalil hal itu, walau saliban fi juz'an nakhl. Kata Fir'aun ngancam pengikut-pengikutnya, saya akan salib kalian di atas pohon kurma. Jadi di atas, yakni ala di sini fi juz' artinya ala juz'an nakhl. Itu kata fi itu bermakna dalam ala, dia dengan ala. Kedua, fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, bukan berjalan dalam bumi. Maksudnya fi itu artinya ala, itu maksud beliau. Yakni al-ard. Wa qulu ma lafa was sama. Jadi kemudian disebutkan lagi arti langit. Langit ini ada berarti sama, itu ada berarti dalam Quran, bisa berarti hadir hujan, berarti ulu, ya, bisa juga berarti as-sama al-marni. Sama yang makhluk. Wal arsy a'la as-sama. Kemudian dia sebutkan bahwa arsy adalah di atas langit yang paling tinggi atau langit yang paling tinggi. Maka makna ayat kata beliau, amintum man 'alal arsy. Jadi maksud ayat amintum man fis sama, maksud ayat adalah apa kalian tidak beriman dengan zat yang ada di atas arsy? Zat yang ada di atas arsy, ya. Kama sarra bihi fi sa'ir ayat. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain kata beliau. Kemudian dia menyebutkan riwayat, ya, yang hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Dan ini isnadnya dihukum isnadnya muallif hasan oleh muhaqqiq, tapi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, fa inna fil jannati ya mi'ata darajatan ya fa inna fil jannati mi'ata darajatin, sesungguhnya pada surga itu ada, di dalam surga ada 100 tingkat. Adallahu lil mujahidin fi sabilihi, Allah menyediakan bagi orang berjihad di jalannya. Ma baina kulli datin kama baina samal ard. Jarak antara setiap tingkat surga itu seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fasalu firdausa. Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu satul jannah, karena itu adalah surga yang paling baik. Wa 'alal jannah, surga yang paling tinggi. Fawqahu ar-Rahman. Di atas surga Firdaus adalah arasy-Nya Allah, ya. Minhu tatafajjaru anharul jannah.
Dari situlah keluar sungai-sungai surga. Baik. Berikutnya kemudian beliau menyebutkan, ya, demi meringkas, sebut banyak ayat-ayat, ya. Kemudian juga menyebutkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Lamma qadallahu khalqa kataba fi kitab fa huwa fawqa al-'arsy. Allah telah menentukan takdir makhluk, maka dia ditulis di sisi Allah di atas arsy. Inna rahmati ghadabi. Ini ditulis oleh Allah SWT di atas arsy bahwa rahmatku, ya, lebih luas daripada kemarahanku, Allah SWT. Berkata Ustaz Al-Imam rahimahullah, ya, Ustaz Al-Imam Furat atau lainnya dari gurunya dia, wal akhbar fi atau maksud Imam Baihaqi, hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali kata beliau. Wa fi ma katabna minal ayat dala ala ibtal qauli man za'ama waliyat. Kata Imam Baihaqi di sini, hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Apa yang telah kami kemukakan, apa yang telah kami tulis dari ayat yang menunjukkan, ya, dilala ala ibtal qauli man za'ama, menunjukkan tentang kebatilan perkataan orang yang menyangka minal jahmiyah, orang jahmiyah, bahwa Allah SWT wa anallahu bizati fi kulli makan. Kata Imam Baihaqi itu pendapat orang jahmiyah yang mengatakan Allah dengan zatnya di setiap tempat. Aduh, gawat ini. Siapa yang bohong ini? Ya, siapa yang bohong ini? Itu akidah Asy'ariyah? Enggak, akidah Jahmiyah kata Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i yang selama ini selalu merujuk seakan-akan, ya, tidak ada ulang yang lain. Kita menghargai semua ulama, tapi dia selalu, ya, ini siapa yang bohong ini? Dia nyebut kitab tapi nggak baca, kemudian mempelintir mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah, Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli makan. Ya. Kemudian ini dikatakan oleh, apa kata Imam Baihaqi, saya ulangi berkali-kali biar agak mudah gitu, ya. Wal akhbar fi mithli hadza katsiratun. Hadis-hadis tentang masalah ini terlalu banyak sekali. Wa ma katabna minal ayat dilalatun, ya, ayat yang telah kami tulis itu adalah menunjukkan ala ibtali qauli man za'ama minal jahmiyah, yaitu batilnya pendapat orang yang menyangka dari kolong Jahmiyah Allah Subhanahu wa taala bidzati fi kulli makan, yaitu pendapat Jahmiyah, orang dari kolong Jahmiyah mengatakan bahwa Allah dengan zatnya di setiap tempat. Ini bahaya. Siapa yang bohong? Siapa menipu umat? Jadi hadis yang sempat disebutkan dalam jawabannya, man kadza aman ghasyana falaysa minna. Siapa yang mengghasya? Man ghasyya, siapa di sini? Hadis itu yang tabik alaihi. Ya, aku buat si pengucapnya yang dalam video itu mengatakan siapa menipu umat? Akidah itu akidah dunia kalau mengatakan Allah bidzati fi kulli makan. Kata Imam Al-Baihaqi. Makanya sebetulnya kita punya episode, teman-teman, kita punya episode sebetulnya, yaitu kitab yang kemarin kita sebutkan, kitab akidah yang sebelum Imam Asy'ari atau sebelum Ibnu Taimiyah. Kemudian kita tulis tentang tauhid asma sifat di dalam asma sifat dalam kitab-kitab sebelum Asy'ari, Abil Hasan Asy'ari ataupun sebelum Ibnu Taimiyah. Sebetulnya kita punya rencana ini akan bahas itu di setiap kitab tentang masalah ulu Allah dan istiwa Allah. Tapi keduluan dia mencoba, ya, barangkali nggak perlu, ya, karena kita sudah cukup aja kini menunjukkan, dan ini Imam Baihaqi akan menukil di beberapa ulama lain. Kalau sudah Imam Baihaqi jadi Wahabi, ini bahaya, ya. Gimana nih? Apa semua ulama salaf itu Wahabi? Ya kan gitu jadinya. Atau memang Wahabi itu orang yang mengikuti salaf? Kan nggak salah mereka namakan diri mereka salaf. Ya benar, orang Wahabi itu mengikuti salaf. Ini keyakinan. Siapa yang mengatakan Allah dalam setiap tempat dengan zatnya? Itu adalah keyakinan orang Jahmiyah. Baik. Wa qala azza wa jalla wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lalu dijawab, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian. Inna ma'arji bi ilmihi la bi zatihi. Sesungguhnya dimaksud dengan itu kata Imam Baihaqi adalah dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Dan ini pendapat semua ijma' salaf dengan tafsir ini. Sudah terjawab syubhatnya itu. Wa ma'akum aina ma kuntum. Apa tafsirnya menurut Imam Baihaqi? Inna ma'arji bi ilmihi la bi zatihi. Kalau beliau mengatakan bahwa orang mengatakan Allah dengan zatnya setiap tempat itu akidah Jahmiyah, kemudian beliau mengatakan bagaimana akan ada, karena Jahmiyah berhujjah dengan ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian manapun kalian berada. Itu maka mereka menafsirkan ini dengan zatnya, kan berada di mana-mana. Maka Imam Baihaqi menjelaskan inna ma'arada bi ilmihi la bi dzatihi. Maksudnya itu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Thumma madhhab as-sahih fi jami' dzalika al-iktisar ala ma'arada bihi tawqif duna takyif.
Kemudian madhab yang benar dalam masalah ini adalah yaitu cukup menetapkan tanpa bicara tentang kaifiyah ya. Jadi kita beri Allah istiwa. Bagaimana istiwa Allah? Allahu a'lam biistiwa'i. Istiwa Allah itu ada, tapi bagaimana istiwanya Allahu a'lam. Ya. Karena kaifiyah sifat Allah tidak ada yang tahu. Ya, maka disebutkan kaidah al-qaulu fi sifat qaulu fi dzat. Mengimani sifat-sifat Allah seperti kita mengimani zat Allah. Allah punya zat, tapi tidak tahu bagaimana zat Allah, kan toh? Kita yakin hanya Allah. Dan adanya zat Allah, tapi tidak seperti zat makhluk. Tidak mungkin ditakwil kata-kata zat itu. Demikian semua sifat Allah ada, tapi tidak seperti sifat makhluk. Nah, jadi kata beliau adalah manhaj yang benar dalam mazhab yang sahih adalah ya dalam semua Jami' al-iktisad dalam hal-hal seperti itu kalau cukup mengimani apa yang ada tauqif duna taqif tanpa bicara tentang apa namanya bagaimana kaifiyahnya. Jangan disebut kalau mereka kan bertanya kalau itu arus lebih kecil atau lebih besar itu kan bicara kaifiyah. Itu yang disebut dan bicara kaifiyah. Bagaimana itu bicara kaifiyah itu duna taqif. Tak perlu ditanya-tanya bagaimana istiwa Allah. Ya, karena salah ceritanya kaifa huwa, tolong sebutkan siapa dia, gitu kan? Ya. Tolong sebutkan siapa dia. Ya. Kemudian kata beliau wa ila hadza dhahaba al-mutaqaddimun min ashabina. Dalam mazhab inilah, ya pendapat inilah menjadi pegangan al-mutaqaddimun min ashabina, maksudnya siapa? Dari generasi terdahulu daripada mazhab Syafi'i. Mutaqaddimun min ashabina maksudnya sahabat-sahabat dari pengikut Imam Syafi'i, Syafi'iyah, ya ulama-ulama yang ada mazhab Syafi'i. Wa ma tabi'ahum minal mutaakhirin, dan orang yang berjalan mengikuti mereka, ya dari kalangan mutaakhirin. Wa qalu, mereka mengatakan al-istiwa al-'arsy qad antaqa bil qiyam fi ghairi ayah. Mereka mengatakan bahwa istiwa Allah di atas arsy sungguh telah terdapat dalam Al-Quran, bukan hanya satu ayat. Ya. Warad bil akhbar sahihah, terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Faqabulu min jihati tauqif wajib, menerimanya, mengimaninya adalah wajib. Wal basu anhu, berbicara bagaimana wa talabul kaifiyah lahu ghairu jaiz. Bicara bagaimana itu boleh, kata Imam Hakim. Nah, kemudian beliau mengatakan tentang apa? Tentang kisah Imam Malik ditanya oleh seseorang dalam majlis beliau, yaitu ayat yang ini bisa disebutkan dari ayatnya sini. Ya Yahya bin Yahya, ini murid Imam Malik, kunna inda Malik ibn Anas, faja'a rajulun. Kami berada di sisi Imam Malik, lalu ada seorang datang, ya Abu Abdullah, dia bertanya, wahai Abu Abdullah, Allah Ar-Rahman istawa. Allah beristiwa atas aras. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Kan dia tanya itu. Qala fataraka Malik ra'sahu. Imam Malik pegang kepalanya. Aduh nih ya, pertanyaan enggak benar gitu kan? Kemudian hatta alahu rahda. Imam Malik keringatan. Suma qala al-istiwa'u ghairu majhul. Ya, istiwa itu ghairu majhul. Bukan tidak diketahui, maknanya secara umum. Wal kaifu ghairu maqul. Bagaimana istiwanya Allah? Enggak ada yang tahu, bukan tidak ada. Ada tapi enggak ada makhluk yang tahu. Wal imanu bi wajib, bagaimana istiwa itu wajib. Was'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an. Aku tidak lihat kamu kecuali seorang al-bid'ah. Fa amara bi an yukhraj. Lalu Imam Malik menyuruh dia keluar. Dikeluarkan dari Imam Malik, tegas. Itulah sikap Malik kepada orang-orang yang bertanya tentang kaifiyah. Ya. Kemudian qala Syekhnya ini Imam Al-Baihaqi, wala mithli hadza, dalam pendapat seperti inilah darajah aktsar ulama'ina fi masalah istiwa, yaitu yang berjalan di atasnya kebanyakan ulama kami dalam masalah istiwa. Wa fi masalatil maji', masalah datangnya Allah dari kiamat, wa nuzul. Dan kan juga pernah di video yang awal yang dialog berdua menafikan nuzul, inilah mazhabnya para ulama salaf. Orang yang mengikuti ulama salaf dinamakan salafi. Ya. Jamaahnya disebut dengan salafiyah. Jadi, siapa yang berbohong sebetulnya gitu kepada umat? Ya. Kor-kor ke sana sini menyebarkan akidah Asy'ariyah, mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah begini-begini.
Tetapi enggak begitu akidah Asy'ariyah itu. Ya, atau akidah Asy'ariyah itu dia mengatakan akidah Asy'ariyah itu tidak bertentangan akidah para ulama salaf. Kalau Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli zatnya, atau tidak ada di mana-mana, enggak ada tempat ada apa, atau menafikan ulunya Allah, istiwa Allah istaula, itu menyelisih akidah para ulama-ulama semuanya. Ini yang disebutkan oleh Imam Baihaqi. Ini yang ditempuh oleh para ulama kita dalam menafsirkan istiwa, masalah istiwa, maji, wal ityan, wal nuzul. Ya, kemudian sebenarnya Al-Qur'an wajah rabbuka wa malaku saffan saffa. Datang Rabbmu dan malaikat secara berbaris-baris. Wa qala hal yanzuruna ila ayati mulfi min al-ghaman. Ya, tiada yang mereka tuh kecuali menunggu kedatangan Allah, ya, di atas di bawah tawanan awan, ya. Nah, ini ayat-ayat menunjukkan bagaimana tahu Allah? Allahu a'lam. Tidak boleh ditanya bagaimana kaifiyahnya. Karena kaifiyah sifat Allah tidak ada yang tahu. Tapi adanya sifat Allah wajib kita imani. Ya, sebenarnya kita memahami Allah mendengar. Tapi berarti Allah punya telinga? Enggak. Kenapa siapa yang bilang Allah punya telinga? Kan Allah mendengar, kalau enggak perlu telinga juga bisa. Oh, banyak juga kalau Allah bicara, berarti Allah punya lidah, enggak mesti seperti kan. Betul, banyak juga makhluk enggak punya lidah juga bisa bicara. Nanti tangan kita di akhirat akan bicara. Batu pernah memberi salam pada Nabi SAW di Makkah, enggak punya lidah, punya mulut. Allah qadir ala kulli syai'. Yang masalah sekarang Allah qadir ala kulli syai'. Enggak perlu dipertanyakan bagaimana malam berbeda, siang berbeda, semacam. Itu malam berbeda di mana? Ini di bumi ini dan matahari ini di mana? Di bawah langit pertama. Ya kan? Bukan Allah turun ke bumi dalam hadisnya, Allah turun ke langit dunia. Bukan ke dunia. Di ini semua makhluk yang kita lihat ini sekarang di angkasa raya itu semua di bawah langit pertama itu. Ya kalau kita panjang bicaranya nanti puas ini ya. Cuma kita ingin tunjukkan aja benar ke akidah Asy'ariyah itu mengikuti akidah para ulama salaf, terutama Imam Baihaqi atau Imam Abil Hasan Asy'ari. Baik. Kemudian juga diriwayatkan di sini hadis yang mutawatir itu Yazulu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila samai dunya. Diberikan disebutkan begini pula bagaimana sifat maji, ityan wa nuzul. Itu disebutkan dalilnya. Ya, Yazulu Rabbuna hina yaqulu kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap ke langit dunia, bukan ke dunia. Ya. Ketika sisanya sepertiga malam akhir. Fa yaqulu Allah berfirman, "May yad'uni fa astajib lahu." Siapa berdoa kepadaku, aku akan jawab, ya. Wa may yas'aluni fa utiya. Siapa yang meminta akan kuberi kata Allah, may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa mohon ampun akan aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya qala rahimallah, apa kata Imam Baihaqi, wa hadis sahih rawu jama'atu minas sahabah. Hadis sahih diriwayatkan oleh jamaah dari sahabat. Jumlah yang banyak dari Nabi SAW. Washabul hadis lima warna bil kitab wa sunnah, ya, min amsal dalik. Ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh jamaah dari sahabat dari Nabi SAW dan juga para perawi hadis, ya, dan terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah min amsal hada wa lam yatakallam ahadun minas sahabah. Tidak ada seorang pun sahabat wa tabi'in fi ta'wilihi, dan takwilnya. Ini kata Imam Baihaqi nih. Bukan kata orang Wahabi. Bukan kata orang Wahabi. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab I'tiqad ila I'tiqad ila sabil rasyad. Waduh. Gawat orang Wahabi ini. Ya. Betul-betul membongkar kebohongan-kebohongan ya. Orang-orang yang nuduh Wahabi itu, waduh. Subhanallah. Baik. Apa kata Imam Baihaqi? Lam yatakallam ahadun minas sahabat tabi'in, tidak ada di antara sahabat ataupun tabi'in seorang pun yang mentakwilnya. Sumainahum ala qismaini. Ya. Minhum man qabala wa nabi wa lam yu'awwilhu, ya. Di antara mereka menerimanya dan beriman yang tidak mentakwilnya, wa qulu ilmuhu wa wakala ilmahu ila Allah, dan menyerahkan ilmu kepada Allah. Wa nafal kaifa wa tashbih anhu, nafi kaifiyah dan tasbih. Di antara mereka yang menerimanya beriman dengan yang membawanya dalam istimal lughah wal aqidut tauhid, ya, selama tidak bertentangan tauhid. Aqad zakarna hatta tariqataini fi asma sifatin. Beliau sudah membahas masalah dan kitab tauhid asma was sifatnya ini. Nah, kata beliau begitu. Telah dibahas dua jalan itu dan kita asma sifat al-kalam fi hadzal bab. Wa fil jumlah
ayyu'lam anna istiwa subhanahu wa ta'ala laisa biistiwa' i'tidal wal i'wijad. Jadi kata beliau menyebutkan bahwa istiwa Allah itu bukan istiwanya seperti istiwa duduk, i'tidal seperti makhluk lah. Juga bertempat dimakan, walaupun menyentuh sesuatu dari makhluknya, bukan begitu maksudnya gitu. Karena mereka kan mengatakan kalau betul Allah butuh kepada ars butuh kepada, dan macam-macam komentar-komentar. Lakinnahu mustawa al-arsh kama akhbar bila kaif. Allah istiwa di atas aras seperti yang Allah beritakan, sebenarnya Allah beritahu tanpa perlu bicara tentang kaifiahnya. Ya. Bila aina. Ya. Bila aina maksudnya apa? Bagaimana bertanya bagaimana duduknya di mana? Dan menjami khalqi, Allah itu tidak bercampur dengan makhluknya. Baik. Kemudian setelah itu, ya, panjang ini, saya ingin menukir pendapat Imam Al-Bayhaqi. Kemudian beliau menukar tentang Su'ila Auza'i wa Malik wa Sufyan Ats-Tsauri wal Lais wa Sa'ad an hadhil ahadits. Jadi hadis-hadis yang disebutkan itu amiruha kama bila kaif. Itu amalkan, pahami seperti mana datangnya hadis itu tanpa perlu ditaatik dan bicara tentang kaifiyahnya. Nah, maksudnya kama ja'at itu ya beriman dengan makna hadis itu. Tapi kaifiyahnya Allah yang tahu. Baik. Kemudian juga disebutkan di sini Sami'tu Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Kullu ma wasfallahu min nafsihi fi kitabi fatafsiru ta'wi tilawatu wa sukut alaihi." Jadi, apapun yang Allah sebutkan tentang sifatnya dalam Quran, maka tafsirnya adalah apa yang dibaca, ya, sebagaimana tulisannya, bahwa makna yang dibaca, dan wasukut alaihi, wasukut atau diam maksudnya apa? Diam, tidak bicara tentang kaifiyah. Kita bicara tentang ta'wil yang menyelisih, ya, maknanya. Qala Syekh berkata Al-Bayhaqi, "Inna ma'ada bihi wallahu alam," yang maksudnya adalah tafsir yuaddi ila takyif. Itu kan di sini fatafsiru tilawatu. Tafsirnya apa kata Imam Al-Bayhaqi adalah tafsir yang menuju kepada takyif, bicara tentang kaifiyah, bicara tentang bagaimananya, bertanya tentang kaifiyahnya, hakikatnya. Takyif yaqtadi tashbihan, karena bicara takyif, bicara tentang cara-cara bagaimana bentuk hakikatnya, akan menjatuhkan kita kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya fil hal dan sifat-sifat makhluknya. Baik. Iya, banyak sekali dalil-dalil sini, ya. Kita pindah ke kitab Al-Asma' Sifat, di mana Imam Al-Bayhaqi menjelaskan bahwa mazhab Imam Abi Asy'ari di dalam masalah ini adalah menetapkan istiwanya Allah, ya. Kitab Al-Asma' Sifat punya Imam Al-Bayhaqi. Kalau ini adalah jilid yang kedua, halaman, ya, dimulai dari halaman ini. Kalau di sini ada halaman 128, ya. Atau halaman sebelumnya. Ini banyak sebetulnya ayat-ayat disebutkan oleh beliau. Maja api isbatul yadain, ini lain lagi, ya, tentang sifat yad. Itu kalau orang Asy'ariyah ditakwil itu masuk kudrah, dan ini juga panjang penjelasan daripada Imam Al-Bayhaqi. Ini afwan. Kalau tentang istiwa, tadi itu tentang al-yad, sifat al-yad. Kalau tentang istiwa itu, kita Asma' Sifat, jilid 2, halaman 303. Bab majah fi qouli azza wa jalla, Ar-Rahmanu 'ashistawa. Ar-Rahmanu 'ashistawa. Ya. Baik, dia menyebutkan ayat di sini, Ar-Rahmanu 'ashistawa, ayat Thaha tadi, kemudian sumastawa 'alal 'arsy, Furqan ayat 9. Inna rabbakum alladzi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy, ya, surah Al-A'raf ayat 4. Kemudian juga ada dalam surat As-Sajdah, kemudian juga surah Ar-Ra'd ayat 2, Allahu alladzi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Semuanya mengikuti istiwa atas arsy. Kemudian setelah itu baru menyebutkan hadis-hadis. Jadi manhaj Imam Bayhaqi setelah itu bukan hadis. Di antaranya hadis ini, kana fi ama'in ma faqau hawa wa matatu hawa. Jadi Allah SWT, yani di sini ditanya ini,
Rasulullah SAW tanya oleh Abi Razin Al-Waqaili, qala qultu ya Rasulullah, aina kana Rabbuna tabaraka ta'ala qabla an yakhluqa as-samawati wal ard? Ya. Ini hadis bertanya di mana Allah berada sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian atau yang lebih hadis yang lain lagi yang singkat-singkat kita cari ini. Ini riwayat diriwayatkan Imam Baihaqi. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz qala akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Jauhari bi Baghdad, hadatsana Ibrahim bin Haytham qala hadatsana Muhammad bin Katsir Al-Masisi qala sami'tu Al-Auza'i yaqul, aku mendengar Imam Al-Auza'i berkata, kunna wa tabi'un wa tawfirun naqulu, kami dan para tabi'un masih ada, banyak orang mutawafirun, maksudnya para mutawafirun masih hidup. Innallaha ta'ala dzikru, Allah yang maha tinggi, ya sebutannya, fawqasyi, di atas arasy, wa nu'minu bima wada bis sunnah bihi min sifatil jalal, kita beriman dengan apa yang terdapat dalam sunnah tentang Allah dari sifat-sifatnya, tentang Allah dengan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini setelah itu Imam Baihaqi menyebut riwayat yang disebutkan tadi dari yang riwayat Imam Malik tadi, kita lewatkan karena ingat waktu ya. Baik. Setelah itu menyebutkan contoh di sini, ini riwayat yang disebutkan dari Imam Malik dari gurunya Rabi'atul Ra'i, ya, riwayat yang tadi sama telah kita bahas di kitab Al-I'tiqad tadi. Kemudian setelah itu riwayat terakhir sebutkan adalah beliau meriwayatkan dari guru akhbarana Muhammad bin Abdullah Al-Hafiz qala hadhihi nuskhatul kitab alladhi amlahu Syekh Abu Bakar Muhammad Ishaq bin Ayyub fi madhhabi ahli sunnah. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Abu Ayyub bin al-Sunnah bima jara baina Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah wa baina ashabihi, dalam perkara yang terjadi perselisihan antara Ibnu Khuzaimah dan sahabat-sahabatnya, fa dzakaraha wa dzakara fiha ar-rahman asy-istawa bila kaif, yaitu Allah beristiwa di atas aras tanpa dibicarakan tentang bentuk bagaimana hakikatnya. Wal athar an salaf fi mithli hadza katsira, penjelasan masalah ulama salaf dalam masalah ini banyak sekali. Wa ala hadhihi tariq yadullu madhhab Syafi'i anhu. Wa ala hadhihi tariq yadullu madhhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Inilah jalan yang ditunjuk oleh madhhab Syafi'i, beriman dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi dhahaba Ahmad bin Hanbal, yang murid Syafi'i Ahmad Hanbal, wa Husain Fadl Abi, kemudian wa min al-mutaakhir Abu Sulaiman Al-Khattabi Syafi'i, syarih di Sunan Abi Dawud. Wa dhahaba Abu Husain, ini wa dhahaba Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, siapa itu? Abu Hasan Al-Asy'ari, ila Allah jalla tsana'u, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, ya, pujiannya, ya, fa'ala fil arsy fi'lan sama istiwa, yaitu suatu sifat fi'il Allah di atas arsy, yang dinamakan istiwa Allah di atas arsy. Kemana Allah berbuat, melakukan perbuatan yang lainnya, menamakan rizqan, nikmat dan lainnya. Ini adalah bagian sifat fi'il. Karena al-kalam wal istiwa itu dimasukkan oleh para ulama bagian dari sifat fi'liyah, al-ikhtiyariyah. Jadi Allah berbuat, ya, perbuatan. Ini sifat fi'liyah namanya. Kemudian summa lam yukayif istiwa illa an ja'alahu min sifatil. Kata Imam Baihaqi, dia tidak cara tentang kaifiyahnya Imam Abu Hasan Asy'ari, tapi adalah bagian dari sifat fi'il Allah, perbuatan Allah di atas arsy. Ar-Rahman istawa liqouli ta'ala, Ar-Rahman Allah istawa di atas arsy. Wa samma litarahi, ya, kan summa itu artinya litarahi. Wa tarahi inma yakunu fil af'al. Jadi tarahi itu hanya dalam perbuatan. Wa fa'ala ta'ala tujadu bil wasyata minhu iyyahu wala haraka. Ini dinafikan harakat sebenarnya. Kemudian sebutkan lagi wa Abu Hasan Ali bin Mahdi At-Tabari fi akhirina min ahli nazar. Nah, ini ahli kalam, ahli nazar, Allah fis sama fawqa kulli syai' mustawin 'ala arsy. Jadi dari Zabat pula Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Mahdi At-Tabari fi akhirin, ya, min ahli nazar, dari para ulama ahli kalam ini, bahwa Allah SWT sama fawqa kulli syai'in, bahwa Allah di atas langit, di atas segala makhluknya, mustawin ala arsy, beristiwa di atas arasnya, ya, di mana analin alaihi, Allah maha tinggi di atas arsy. Wa mana istiwa i'tila, ya, maha tinggi, ya.
di arah tinggi. Kama yaqulu istawaitu ala dhahr dabah. Kemudian menafsirkan tentang istawa itu istawat ala satah, ya. Ini maksud mana istiwa. Mana alautu artinya aku berada di atasnya, tinggi, ya. Wastawa syamsi ala ra'si. Jadi matahari pas di atas mana? Pas di atas kepalaku. Wastawa tar ala qimati ra'si. Burung hinggap di atas kepalaku, istilah. Ini makna istilah secara lughah, bukan istiwa Allah, ya. Jadi di mana ala fil jawi, artinya tinggi di atas udara. Wajada fawqa ra'si, lalu kelihatan di atas kepala. Wal qadim subhanahu wa ta'ala alin ala arsyihi. Qadim ini maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kadang-kadang alul kalam menggunakan istilah qadim. Ini karena alul kalam pun beriman dengan ulunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Alin ala arsyihi la qa'idun wala qa'imun. Allah Maha tinggi di atas arsy, bukan tidak duduk atau tidak berdiri. Lau maksud tidak tertentu, tidak apa namanya, mubayyin an ash, tidak jauh berpisah, ya. Yuridu bihi mubayyin tudat, hiya bimakna i'tizal. Ini maksudnya tafsir-tafsir yang bicara dengan jarak, ya. Jadi bukan berarti Allah menyentuh aras, bukan aras menyentuh Allah, itulah maksudnya. Kemudian setelah itu, sebuah kembali soal lain maju al-asam, tidaklah istiwa Allah seperti istiwanya para makhluk, itu ringkasnya. Kemudian juga Ustadz Abu Bakar Ibnu Fawraq, ini dia ulama kalam juga, ya. Waka jalan ini adalah anba' di ashabina, bahwa ini adalah pendapat dari kalangan sebagian sahabat kami, ya, maksudnya dari kalangan ulama Syafi'iyah. Qala istawa bimana ala, ya, istawa bimana ala. Walau bidzalika uluwan bil masafa wa tahayyuz. Ini bicara masalah tidak seperti sifat makhluk lah, ya. Walakin mana kalau salah amin tu sama akan beriman di atas Allah yang ada di langit. Man fawqaha, yakni Allah yang dari atas langit, ala makna, ya, nafil had anhu, bukan berarti, ya, Allah itu menyentuh makhluknya. Kemudian setelah itu qultu, berkata Imam Baihaqi, ini saya ringkasnya, wa ala hadhihi tariqah min sifat zat. Ini adalah kalau sifatun ulu itu sifatul zat. Kalau sifatul istiwa adalah sifat fi'il. Nah, itu. Wal kalimat summa ta'alaqa bil mustawa. Ini maksudnya komentar. Ada sebagian mengatakan sifat istiwa itu sifatnya termasuk sifat ulu seperti sifat ulu, ya. Ada yang menyebutkan sifat ulu itu istiwa bukan sifat ulu, tapi sifat fi'il. Ulu sifat zat. Nah, ini maksudnya perbedaan di sana. Kemudian komentar karena kalimat summa itu yaitu berhubungan dengan kata-kata mustawin alaih la bi istiwa. Summa stawa summa Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Jadi summa yakunu amaluhum ashhadu wa qad asyara Abu Hasan Ali bin Ismail hadhihi tariqah hikayatan, di mana Abu Hasan Asy'ari ini maksudnya sini menyebutkan hikayat tentang pemahaman ini atau tariqah ini, jalan ini. Faqala wa qala ba'du ashabina, lalu dia mengatakan sebagian pendapat sahabat kami innahu sifatu zat, itu adalah sifat zat. Wa la qawli lam yazal mustawiyan ala arsy wa la yuqalu lam yazal mustawiyan ala arsy. Ya, tidak dikatakan dia senantiasa istiwa atas arasnya. Kamana ilmi bi anna asya' qad hadatsat bizat. Ini sebenarnya ilmu terhadap makhluk-makhluk yang baru itu adalah sifat zat, sifat ilmi. Wala qawli ma yanzil alim yazal la yuqal lam yazal aliman bi an qad hadatsat. Bukan berarti ada sifat ilmu yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala wa jawabi, kata Abu Hasan Asy'ari, Imam Hakim menyebutkan qala wa jawabi, jawabanku terhadap perkataan ini hul awal, yang pertama, yaitu bahwa sifatul adalah sifat al-fi'il, bukan sifat zat. Wa anna Allah mustawin ala arsy, yaitu bahwa Allah ada atas arasnya. Wa anna baqal asya' bain minha, bahwa Allah di atas segala makhluknya. Ya. Jelas, ya. Ini adalah apa namanya? Madhab Abu Hasan Asy'ari yang dijelaskan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Asma' wa Sifat. Ini benar-benar, ya, pukulan telak begini kalau mengatakan bahwa madhab akidah Abil Hasan Asy'ari itu adalah mengatakan Allah fi kulli makan. Imam Baihaqi sudah menyatakan itu adalah, yaitu itu madhabnya orang Jahmiyah. Baik. Kemudian kata Imam Baihaqi lagi, ini disebutkan juga, ya. Kemudian qala wa laisa dzalika fil ayat bi makna istila.
di halaman 310, ya, bukan pada ayat itu bermakna istilah. Mana istiwa kena istilah. Kata Imam Haki, walaysa dzalika fil ayat bima'na al-istilah. Bukanlah makna ayat itu bermakna istilah. Li'anna istilah ghalabatun ma'ataqidaf. Karena istilah itu adalah terjadi merebut sesuatu sebelumnya nggak miliknya. Pokoknya disebutkan dalam disebutkan istaul Bushr al-Iraqi dengan Saifin wa dam mihraqi. Itu kalau kan dia menguasai, merebut. Allah merebut arsy dari siapa? Kalau istilah kan berarti summa itu sebelumnya arsy di luar kekuasaan Allah, kemudian jadi kekuasaan Allah. Bukannya semua makhluk ini termasuk kekuasaan Allah semua. Arsy juga. Jadi ulunya Allah di atas arsy disebutlah istiwa. Maka beliau mengatakan li'an istilah itu menafikan makna summa tadi itu. Ya, karena itu baru menguasai setelah sebelumnya tidak dimiliki. Kalau ma yu'addi kama qulna, di antara yang memperkuat apa yang kami sampaikan, kata beliau adalah summa stawa ila sama. Disebut summa, ya. Ini kalau kita bahas panjang-panjang, panjang sekali, cuman intinya sudah sampai insyaallah. Intinya sampai apa madhabnya ulama-ulama termasuk Hasan Asy'ari yang dihikayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga pandai Imam Baihaqi tentang istiwa dan ulu. Berikutnya juga ini firman Allah SWT tentang ulu juga ini. Wal qahr fawqa ibadihi, ya. Kemudian juga bab-bab lainnya, ini ayat-ayat berikutnya disebutkan sifat-sifat ulu bagi Allah SWT. Allah mati maksudnya. Kemudian kalau amin tu fis sama, apa maksudnya? Ya, dan seterusnya banyak sekali penjelasan di sini, ya. Kemudian ini di halaman 336, wa qala Syekh Ahmad Hasan Al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, ya, inna ma'arallahu bil hadi hadas sam'i wa huwa anna akhbar as-sadiq warada bi annahu 'ala al-'arsy istawa fa huwa 'ala al-'arsy kama akhbar. Kata Imam Baihaqi, Allah menginginkan dengan batasan yang didengar dari wahyu, hadis sama, yaitu bahwa Allah memberitahu kepada makhluk, ya, warada bi annahu 'ala al-'arsy, bahwa 'ala al-'arsy istawa, bahwa Allah istiwa atas arsy. Bahwa ala arsy, maka dia di atas arsy-nya, sebagaimana yang Allah beritahukan kepada makhluk ini. Apa maksudnya kata Imam Baihaqi yang disebutkan di sini? Setelah di sini disebutkan sami'tu Ali Hasan yaqul saltu Abdullah bin Mubarak, aku banyak kepada Ibnu Mubarak, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengenal Rabb kita? Sama isabi ala arsy, qala, yaitu Allah itu di atas langit yang 7, di atas arsy-nya. Qultu, aku katakan kepada Abdullah bin Mubarak, fa inna dunya taqulu huwa hadha, itu maksudnya bercampur dengan makhluknya. Qala inna la naqulu kama qalat Jahmiyah, kita tidak memakai pendapat Jahmiyah, ya, naqul huwa, ya, kita kan di Allah itu, Allah berada dengan zat di atas aras, ya. Qultu bihadin ay bihad. Lalu perkataan Ibnu Mubarak ini, Abdul Mubarak ini dijelaskan oleh Maki. Maksudnya adalah arada Abdullah bil hadi hadis sama. Di sini bil had. Yang ini bil had. Masalah had ini juga urusan lain sebenarnya, permasalahan lain. Lalu katanya, apa tujuannya Abdullah mengatakan itu adalah yaitu takdzibul Jahmiyah. Wa qasara bidzalik takdzibul Jahmiyah fi ma'amu, untuk tujuannya menjelaskan itu adalah takdzibul Jahmiyah, untuk membantah pendapat orang Jahmiyah fi ma za'amu annahu bi kulli makan, untuk membantah pada yang mereka mengatakan bahwa Allah dengan zatnya setiap tempat, ya. Kemudian, ya, juga di sini dijawab oleh Ibnu Mubarak juga sama riwayat sebelumnya, arifu rabbana fawqa sab'i samawatin ala arsy istawa, kita mengakui bahwa Rabb kita di atas langit yang 7, di atas arsy istawa. Bain min khalqihi, tidak bercampur dengan makhluknya. Tidak, wala naqul ka qalatul Jahmiyah bi annahu hahuna, kita tidak seperti mengatakan pendapat orang Jahmiyah bahwa Allah ada di sini-sini, gitu, ya. Wa asyara ilal ard, Abdul Mubarak mengisyaratkan ke bumi, gitu. Kutu, ya, kalau bain min qalil, dijelaskan apa tafsirnya itu, ya. Maksudnya kata mereka adalah Allah itu bain min khalqihi yuridu bi ma fasaru ba'dahu. Nafi qaul Jahmiyah itu menjelaskan tafsir setelah mengingkari pendapat orang Jahmiyah, ya,
ila istijah min janibin akhar. Yuru ma talaqu syara' wallahu alam. Kata Imam Baqi yang maksud adalah apa yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an dan Sunnah, wallahu alam. Kemudian ini banyak sebetulnya ya riwayat dari Imam Abi Hanifah, dan intinya itulah penjelasan dua kitab disinggung oleh Kiai IR dalam jawabannya berdialog dengan Tan Wahabi. Lalu Tan Wahabi bertanya tentang dasar-dasar referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyebutkan kitab ini rupanya senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Aduh, subhanallah ya. Baik, kemudian dia juga membahas setelah itu bukti-bukti kesesatan Wahabi. Kayaknya kurang bahan Kiai. Kenapa tidak dikopaskan Kiai? Dia lihatkan waktu Kiai melihatkan ada tamhid. Syarah kitab tauhid punya Saleh Ali Syekh. Tapi dia tidak menyebutkan mana bagian-bagian, buka halamannya, baca, lalu jelaskan mana yang sesat di situ. Kalau mengatakan ini banyak kesesatan mana? Itu kan tidak mampu berarti karena nggak ada bukti, ya kan? Ya, kemudian yang dia menyebutkan pembentang tauhid 3 itu sesatnya banyak sekali, ya. Orang Wahabi tidak mengatakan bahwa harus tauhid itu bagi 3, enggak. Para ulama-ulama menyebutkan taksimut tauhid itu adalah istiqra'i. Ada membagi 2 juga, itu dengan tauhid al-ma'rifah wa isbat, tauhid al-qasd wa talab. Ya, tauhid asma sifat, al-ma'rifah wa isbat itu maksudnya masuk tauhid rububiyah dan dalam asma sifat. Tauhid al-qasd wa talab masuk tauhid uluhiyah, dari ibadah kepada Allah. Tujuan membagi itu bukan yang dibagi Allah. Ya, maka dibaca dulu penjelasan supaya tidak buru-buru menyesatkan orang. Belum paham, memahami dengan benak sendiri, akhirnya nyala-nyalain. Kasihan toh. Bahaya itu. Bahaya sekali. Lalu menghukum orang sesat, kemudian provokasi. Subhanallah. Ya. Kemudian dia menyebutkan kitab Syarah Aqidah Wasatiyah. Ya baca kitab ini. Saya kira mungkin nggak baca, takut baca. Kalau dibaca kejebak paham Wahabi. Ya baca kitabnya Syarah Aqidah Tahiyah yang punya Syekh Sulaimiyah itu gimana penjelasannya, counter bantah dengan dalil-dalil kalau mampu. Gitu. Itu juga kitab ini Tamhid Syarah Kitab Tauhid ini. Karena kitab Tauhid ini tahu nggak isinya? Tidak ada isi kecuali Al-Quran dan hadis-hadis. Coba lihat matan kitab Tauhid. Kemudian Syarah Aqidah Wasatiyah juga begitu. Syaikhul Islam memulai dengan ayat-ayat Al-Quran semua tentang akidah, kemudian hadis-hadis. Maka bingung, nggak akan mau nolak hadis dan ayat Al-Quran, kan nggak ada yang berani sebetulnya. Siapa yang berani di antara muslim melakukan hal itu? Jadi jelas sebetulnya. Kemudian terakhir menyebutkan ini kitab yang kemarin juga ini kayak bahannya kurang, jadi sehingga hanya ini aja ya. Setia juga sebut-sebut tapi nggak tahu gimana. Saya jelaskan, tunjukkan di mana di sini takfir, di mana semuanya tasbih, kan bisa dicari di sini. Tolong tunjukkan bahwa Wahabi itu menyerupakan Allah dan makhluk. Wahabi suka mengkafirkan pemainnya. Kemudian yang selalu dibahas itu kepada tauhid, ini tauhidnya Bashmil ya, Muhammad Ahmad Bashmil. Itu dia katakan bahwa orang Wahabi memandang kaum muslimin di luarnya lebih lebih baik tauhid Abu Jahal. Itu kan penafsiran Anda, baca kitab yang separuh-separuh. Baca dulu penjelasan sebelumnya, sesudahnya apa maksudnya. Ini sudah kita jawab juga sebelumnya ini. Sudah pernah kita jawab, cuma diulang-ulang sudah habis sembahan untuk mencari-cari kesalahan, mungkin udah habis, itu gimana gitu, nggak tahu. Ini diulang, terus pernah kita jawab juga sebelumnya. Maksudnya di situ adalah orang-orang membandingkan, bukan berarti tidak ada orang musyrik dulu yang mengingkari wujudnya Allah, ada juga. Ya, tetapi secara umum manusia itu beriman tentang adanya Allah. Makanya disebutkan Al-Quran, hujahnya ada dalilnya, bukan komentari ayat itu menyebutkan bahwa orang musyrikin wala in sa'altahum man khalaqallah man khalaqahum wala in sa'altahum man khalaqahum wa yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa cipta mereka jawab Allah. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 kalau salah. Kemudian surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, siapa engkau bertanya kepada musyrikin siapa cipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Maka ulama membedakan kenapa mereka kalau meyakini Allah sebagai pencipta, mereka juga menyembah selain Allah. Di mana keseluruhan mereka? Wa ma yu'minu aktsaruhum illa hum musyrikun. Nah, itu dijelaskan oleh ulama bahwa tafsir Ibnu Abbas mengatakan imannya mereka itu tidak mereka beriman kecuali membuat syirik. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, baca tafsirnya. Jangan kitab tafsir baca.
Di jalan sunnah, tauhid mereka itu begini, mengaku Allah sebagai pemberi rezeki, pencipta, menghidup, matikan, tapi dalam ibadah mereka syirik. Maka disitulah ulama menyimpulkan ada tauhid yang diimani orang musyriki, tauhid rububiyah saja, maka Allah sebagai pencipta. Namun tauhid yang mereka tidak imani ada tauhid uluhiyah, yaitu ibadah. Disitulah kesimpulan para ulama membaca. Ya kan katanya harus menggunakan akal mengolah, itu dalil. Ya, pengolahan ilmu, metode pemahaman itu kalau kan istilah-istilah yang dipakai juga kan kenapa salah bagi orang Wahabi. Dan itu bukan baru. Kalau rujuk kita ulama sudah kita bahas di episode ketiga dan keempat, itu akan terlihat nyata semua. Terlihat nyata semua. Jadi nggak pernah tujuannya memprovokasi, saya lihat ya, bahwa orang Wahabi meyakini bahwa orang kaum muslimin di kelompoknya lebih kafir, lebih syirik. Di mana seperti itu? Ya kan? Nah, ini bahaya ungkapan begini. Dia silakan saja kalau ungkapan-ungkapan itu selalu dia akan dilontarkan, yang muhasabah siapa yang rugi, siapa nggak apa-apa. Anda menuduh begitu. Ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah saja. Menuduh hal-hal seperti itu. Apakah mungkin sebodoh-bodohnya ulama Wahabi menurut antum ya? Ya, Wahabi menurut antum nggak bodoh-bodoh amat, mereka bisa paham lah. Jangan menganggap mengangsak, ya mungkin sebodoh-bodoh kaum muslim, sejahat kaum muslimin masa mengatakan orang Islam dua kelompoknya itu lebih musyrik daripada Abi Jahal dan Abi Lahab. Kan itu lucu gitulah. Maka saya lihat mungkin sudah kehabisan modal atau bahan untuk diskusi. Berikutnya teman-teman, sebenarnya ada videonya yang lain tentang definisi Wahabi, dia nukil juga pendapat siapa? Syekh bin Baz. Kemudian Rahman bin Hasan katanya dalam Durat Saniyah. Nanti kita akan kupas di episode yang kedua. Kita tidak ngupas jawaban untuk videonya dia. Kita akan lanjut dengan referensi Ahlussunnah dalam masalah Ta'atul Hukam. Ta'atul Hukam. Tapi perlu saya kunci di sini, adakah ulama mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Tidak ada. Tidak seorang pun ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, enggak ada. Ya. Tidak ada. Jadi tidak ada pernah ada ulama mengatakan bahwa Asy'ariyah itu kufar ataupun Maturidiyah kufar. Enggak ada seorang pun ulama mengatakan. Cuman dibantah tentang berapa penjelasan-penjelasan yang mereka keliru dalam menafsirkan dengan ijtihad al-akalan atau ijtihad ahlul kalam itu. Jadi memang diskusi ilmiah aja. Jadi jangan pula nanti dikatakan bahwa tidak, bahkan ulama menafsirkan mukhalafah Asy'ariyah li ahli sunnah, sunnah sebelum Asy'ariyah yang disebutkan ahli sunnah itu kan sudah ada sebelum datang Habib Asy'ari. Ya, mukhalafah mereka yang tidak ahli sunnah ya masalah-masalah mereka menyelisihi manhaj salaf saja, gitu aja. Ya. Bahkan ulama kadang-kadang menyebutkan aqrabu ahli ila ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi nggak ada ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang jelas saya tutup karena kemarin kita sudah bicara masa kitab karang ulama-ulama yang dicap Wahabi oleh sebagai kelompok, kemudian tulisan tentang takfir sudah kita bahas kemarin. Ya, kalau kita menjelaskan bahwa takfir lebih panjang lagi, moga-moga perkara-perkara masalah ini ya, bisa diikuti dalam bahas-bahasa lain atau di video-video saya yang lain. Sudah banyak sering dibahas sebetulnya masalah seperti ini. Ya, demikian, terima kasih. Kita istirahat dulu. Insya Allah jam 20.30 kita lanjut untuk sesi yang ke-8. Sesi ke-8 ya. Insyaallah. Terima kasih teman-teman. Ya, tadi agak serius ya. Memang itulah sekarang nyata siapa yang dusta, siapa yang bohong, siapa yang menipu umat, ya kan gitu jadinya toh. Waduh, musibah dah. Ya. Maka kita perlu sekali-kali membongkar tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Karena sebagaimana kita awal perjumpaan kita, sesi pertama, banyak sekali fitnah-fitnah yang sudah makan korban. Fitnah yang tidak terarah ini dibiarkan sangat berbahaya bagi umat. Ya, terjadi provokasi-provokasi, pembakaran pondok, pengusiran pondok, dan segala macamnya. Padahal semua itu adalah fitnah. Ya, fitnah. Maka perlu kita. Dan semestinya sesama kaum muslimin itu kan toleran, ulama kita beda pendapat. Tapi tidak pernah nyuruh bakar pondok, stop kajian, tidak diberi izin pendirian lembaga, nggak ada seperti itu. Itu nggak fair namanya. Ya, dan negara ini menjamin hak semua penduduk negara ini mendapat peluang yang sama, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Bahkan apapun agamanya boleh hidup di negara ini, boleh mengembangkan pemikirannya,
ya, sesuai dengan tentu kaidah-kaidah yang mengembangkan membangun kecerdasan beragama dan kehidupan bernegara. Baik, demikian, terima kasih banyak. Ya, mungkin tadi kurang senyum saya, lagi serius ya, sedikit. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf teman-teman. Saya kembali nasihatkan teman-teman ikut saya poin-poin ini, sesi ini kita hanya ingin menunjukkan kepada umat siapa yang sebetulnya manipulasi data ya, menjadikan tipuan-tipuan itu sebagai provokasi untuk mengadu domba sama umat. Ini sian umat, capek udah ya kita. Perlu kita bongkar sesekali dan kita jelaskan kepada umat. Ya, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin juga ngomong saya masih agak cepat ya. Ya, saya akan usahakan lebih pelan lagi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.